hakimnya. Udah fakhraj minal Madinah, lebih baik kamu tinggalkan kota Makkah Madinah ini. Inilah kami nasihat, sesungguhnya aku kepadamu, yaitu betul-betul orang yang memberikan nasihat bil amri bil khuruj, di dalam memerintahkan untuk keluar. Atas masukan itu kemudian Nabi Musa keluar, dan itulah kemudian Nabi Musa menyelamatkan diri sampai pada akhirnya bertemu dengan Nabi Syuaib. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najini minal qawmi zalimin. Atas masukan dari Hizkil, fa kharaja, maka keluar Nabi Musa minha dari kota Mesir, khaifan, halnya merasa takut banget, yataraqqab, serta mengintai peristiwa yang tidak diinginkan. Luhuqa talibin, akan bertemunya dengan orang yang mencari dia, au ghawthallahi iyahu, ghawthillahi, atau pertolongan Allah ya kepada dua yang diharapkan oleh Nabi Musa, mati atau selamat. Mati berarti ketemu dengan mereka, selamat ada jalan lain. Kalau maka kemudian berdoa Nabi Musa, Rabbi najini minal qawmi zalimin, ya Allah, semoga engkau menyelamatkan kepadaku dari kejaran kaum orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya, selesai. Akhirnya Nabi Musa berangkat meninggalkan Mesir menuju Madian, yaitu tempat di mana Nabi Syuaib tinggal di situ. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Walamma tawajjaha, maka ketika bertujuan berangkat menuju Nabi Musa, qasada, yakni bermaksud Musa, biwajhihi, dengan menuju atau tujuannya sendiri, tilqa Madian, ke arah kota Madian, ayjihataha, wa hiya, bermula Madian, qaryatu Syuaibin, yaitu kampung Nabi Syuaib, masiratu thamaniyata ayamin min Yusra, dengan tempo waktu jaraknya dari Mesir ke Madian yaitu sekitar 8 hari. Kalau satu hari jalan kaki 6 jam, 6 kali 4 berapa? Dekat namanya. Satu hari bisa menempuh jarak tempuh 40 kilo. Tidak ada, dekat. Mesir ke Madian itu tidak sampai Jakarta, Surabaya, sampai ke Semarang lah. Jakarta Semarang. Sumiat Bimadian, dinamakan ya kampung Syuaib Bimadian dengan Madian. Ibni Ibrahim, putranya Ibrahim. Ibrahim yang mana? Nabi Ibrahim atau Ibrahim yang lain? Yang jelas Madian itu tempat singgah, tempat apa namanya, kampung halamannya Nabi Syuaib. Walam yakun ya'rifu tariqaha, dan tidak ada ya Musa ya'rifu, yaitu mengetahui Musa, tariqaha, akan jalan menuju Madian. Kebetulan kekuasaan Madian waktu itu bukan kekuasaan Firaun, jadi agak aman begitu. Ada jalan 3 jalur, yang 2 sudah di steering oleh kelompok Firaun, sudah banyak intel, tapi Nabi Musa ngambil jalan tengah. Qala, berkata Nabi Musa, dia berdoa,
Walaupun saya tidak tahu jalan, asa yahdiyani, mudah-mudahan saja Robbi siapa Tuhanku memberikan petunjuk ya Robbi ini kepadaku sawa asabil akan jalan yang lurus qasdat tariq al-wasat ilaiha, jalan yang lurus ilaiha menuju Madyan. Wa arsalallahu lahu malakan biadi andatun fantalaqa ilaiha. Pansa maka mengutus siapa Gusti Allah lahu kepada Nabi Musa malakan akan seorang malaikat biadihi tetap di tangan malaikat andatun bermula tongkat. Fantalaqa maka pergi Nabi Musa bihi dengan malak ilaiha menuju Madyan. Biadihinya ini kayaknya di tangan Nabi Musa. Jadi anza itu lebih tinggi daripada tongkat, lebih pendek daripada tumbak. Ujungnya ada kaca. Walau Madyana maka ketika sampai Nabi Musa ma'abadnya Madyana akan perbatasan Madyan, di situ ada sumur bi'rin fiha ayat perbatasan ada sumur bi'adal Madyan wasolah yang sampai Musa ilaiha ke Madyan wajada alaihi ummatan minan nas yaskun, maka menemukan Nabi Musa alaihi di atas bi'r ummatan akan sekelompok minan nasi dari manusia yaskuna halnya lagi memberi minum mereka mawasyahum makan surat ternak mereka. Wajada dan menemukan Musa min dunihim selain daripada mereka siwahum imra'atain akan dua perempuan yang cantik tadudan halnya sedang mencegah etamna'ani mencegah keduanya agna mau makan kambing mereka berdua anil ma'i dari air dari anak Nabi dulu. Walaupun perempuan diperintahkan untuk mengembala kambing. Kenapa kambing ya? Karena kambing punya karakter yang sangat bagus. Di dalam pelajaran ilmu hewan kamu pelajari kambing itu seperti apa? Tidak seperti anjing. Samping dagingnya enak. Kalau kita melihat kambing gembol di kampung Gasil-Isrin di sana itu, yang menggembalanya pakai mobil losbak. Kambing yang digembalanya ada 1000. Ikuti saja. Yang menggembalanya nggak capek, nurut-nurut banget tuh kambing itu. Ada dua paling satu yang naik mobil buntung, yang satu lagi yang membawa airnya di mobil tangki itu. Pengangon kambing, tukang ngangon bena mau mobil buntung, losbak sama mobil tangki itu. Nurut banget itu kambingnya. Itu ditemukan biasanya perjalanan antar Mekah Madinah itu banyak sekali. Namun tanah para arti barang tumpung sedekat baik sekian ribu. Kamu daftar menjadi TKW, datang ke Mekah atau ke Madinah. Kebetulan punya bos punya kambing yang terpaksa ngonbe leweng. Mana leweng karena di Mekah bahasanya. Mana kerja di Mekah, gagal di Mekah Madinah, ketemu di leweng. Ngonbe. Qala Musa, qala berkata ya Nabi Musa, ya Musa lahumma, jangan pakai Musa bukan fa'il ya. Tidak boleh qala ayat Quran, Musa tafsir jadikan fa'il, jangan. Qala tetap fa'ilnya fa'il domir, domirnya domir wawa ya'nu ala Musa. Begitu Musa tafsir itu. Qala berkata ya Nabi Musa, ya Musa lahumma, tegasnya Nabi Musa lahumma kepada kedua wanita, neng ma khotbukuma. Nah, cara makan garelis halan cai ini teh apa mungkin gitu. Makhot bukuma utawi apa iku perkara kadua sirah.
ayma sya'nukuma la tazkiyani. Bermula apa sya'nukuma, yaitu perilaku kalian berdua, la tazkiyani siga nu ngalamun kunaon cenah ieu pola laki pan keur parbut cai awewe pasti sieun namanya juga perempuan. Qala ta'ala naski hatta yustirnya, kami tidak bisa memberikan minum air, tidak bisa memberikan minum untuk ternak kami hatta yustirnya, kecuali para penggembaranya sudah bubar. Qala ta nanti kok karane wong wedok yaiku sapa sing wedok kan luhur tuh lanaski orang bisa ngombe merek minum, tidak bisa merek minum kami hatta yusdaranya, kecuali telah kembali ali'a jamaro'in yarji'una an sakihim khawfaz ziham, khawatir takut macet, itu takut berdesak-desak. Nanti kan dimanfaatkan oleh laki-laki, dari desakan memakan lengan kali-kali itu laki. Kitunya boleh, mana sih boleh ya? Boleh masuk kayak pas sedek banyak bolehnya. Lihat jamurain ayar jiona yang kembali semuanya ansakihim khawfaz ziham, takut pas sedek panaski, maka kemudian kami baru bisa. Papikiratin yusdir binar rubai asdara yusdiru ay yusripuna mawasyahum anil mai, yakni menggiring mereka akan seluruh ternak mereka anil mai, jauh dari air, baru kami maju. Wa abuna syekhun kamil, sementara syekhun kabir yaitu kaki-kaki, ya kakek-kakek yang sudah sepuh banget. Jadi kami ya membela orang tua. Layaknya ayaskia tidak mampu ya abuna, ayaskia akan hendak memberi minum ya abuna pasake lahuma pasako lahuma, maka kemudian memberi minum. Nabi Musa membantu masuk lahuma bagi kedua imro'atani min birin ukhra, dari sumur yang lain, pikur bihima yang dekat kepada imro'atani. Aeropa hajaranana layar pang illa asaratu anfusin. Tadi juga sebenarnya mah kalau memang si perempuan itu punya tenaga banyak air mah. Ropa dengan cara mengangkat Nabi Musa hajaran akan batu anha dari birin ukhra, layar pang tidak bisa diangkat, tidak bisa mengangkat akan hajar illa asaratu anfusin, kecuali siapa laki-laki yang punya tenaga bedas. Nabi Musa bisa mawa batu hiji, anu ukuran ada batu di bawah puluhan. Kalau satu orang tenaga mang padi lah itu, kan ngedorong-dorong itu teteh, anu tukang urung, bisa membawa dia 100 kilo itu. Kalau 100 kilo untuk satu orang 1 ton, Nabi Musa bisa ngangkat besi ukuran 1 ton. Ada juara tahun berapa itu pengangkat besi perempuan, jadi emplete perempuan. Barang dihitung seberapa kilo, 112 kilo diangkat. Awewe jadi pengangkat besi itu kemana-mana pun acak-acakannya. Nabi Musa tenaganya keras ya. Tsumma tawalla ila dhil. Tsumma tawalla, setelah Nabi Musa membantu kedua perempuan, kemudian Nabi Musa kembali insorofa, yakni meninggalkan tempat, ila dhil, menuju ke bawah pohon besar di Samurah, yakni bawah pohon Samurah, min syiddati hari syamsi, dari teriknya matahari. Bahwa jahihun, padahal Nabi Musa waktu itu yaitu sangat haus atau lapar. Pakola, Nabi Musa di bawah pohon Samurah kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi, ya Allah, lima anzalta ilayya min khairin faqih, kenapa engkau menurunkan
ilayya kepadaku min khairin fakir dari makanan. Kenapa tidak maksudnya lima anzalta? Kapan engkau ya Allah memberikan makanan kepadaku? Itulah. Jadi kadang-kadang para nabi yang berjuang itu hampir putus asa gitu ya. Seperti Kang Jinan mengatakan mata nasrullah. Kemudian jawab ala inna nasrullahi. Jadi itulah berjuang itu terkadang kita akan diputi dengan rasa pesimis karena sudah melihat ada indikator-indikator yang, tetapi sebenarnya kalau sudah diawali dengan luka-likunya pesimistis itu biasanya menjadi optimis begitu. Makanya jangan berhenti sebenarnya kalau berjuang. Ingat yang diperjuangkannya apa? Jangan berhenti di situ kalau mau berjuang. Maju saja. Ya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kapan, kenapa engkau ya Allah tidak memberikan makanan untuk orang yang fakir seperti aku, muhtajin, yakni orang yang sangat butuh. Akhirnya Nabi Musa sedang merenung dan berdoa, tiba-tiba kedua perempuan itu menghinggapi Nabi Musa dan ngajak ingin membalas jasa. Bisa nggak kalau ikut ke rumah kami? Nabi Musa dasar mahayang ditawaran atau ketak. Mau bari nuduana garilis pada anak Nabi itu. Tapi kan tidak seperti kita. Nabi Musa sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu. Kabita mah kabita, tapi karena sudah dijaga oleh Allah maka leungit di waktu itu nanti. Faraja'ata ila abihima fi zamanin aqalla mimma kanata tarjani bihi. Faraja'ata maka kembali ya imra'atani ila abihima kepada orang tua keduanya fi zamanin di waktu aqalla yang lebih sedikit mimma kanat dari waktu kanata yang ada keduanya tarjani bihi. Biasanya pulangnya itu kira-kira zuhur, ini pulang jam 10, lebih cepat. Fasalahuma andalika, maka bertanya ya Nabi Musa huma kepada kedua perempuan andalika dari ajakan itu mau kemana emang Pak Barotahu man sakolahuma. Pak Barotahu tarjani bihi ya, karena tarjani bihi fasalahuma andalik. Oh kalau gitu yang nanya ini orang tuanya setelah sampai di rumah gitu. Faraja'ata ila bihima fi zamanin aqalla mimman kanata fatarjani bihi fasa'alahuma, maka bertanya ya Nabi Syuaib abuhuma fasa'ala, maka bertanya Nabi Syuaib huma kepada kedua anak perempuannya anzalika dari tamu itu. Fa'akhbarata, maka cerita keduanya kepada abuhuma yakni kepada Nabi Syuaib biman dengan orang yakni Nabi Musa sako yang membantu minum yaman lahuma kepada keduanya. Jadi ajak ke rumahnya, ngicrik wae Nabi Musa. Pertama jalannya Nabi Musa di belakang, karena namanya perempuan, apalagi di belakang ada laki-laki, dia bikin action jalannya kayak lagi show gitu. Getrak gitu Nabi Musa bagus amat ternyata. Kabita akhirnya Nabi Musa usul coba ulah intan diharap ke ulah bejan diharapkan, akhirnya Nabi Musa dipayung. Tidak kelihatan itu ya. Kalau Nabi Musa di belakang kan melihat tuh gutak-gitak dan bitis dan segala macam. Jadi makanya ada sebahagian ulama ahli fikih yang mengatakan aurat itu yaitu tumit ya. Tumit itu harus ditutup itu, sebab tumit perempuan itu dalam sebuah pendapat ada yang membuat menarik perhatian kepada laki-laki. Jadi bukan kedua telapak tangan dan muka, ternyata tumit. Mungkin Sulaiman yang paham tentang tumit itu. Kalau tumitnya perempuan begini dalamnya kayak apa gitu man ya.
Ada pendapat fikih Sulaiman tak? Anu jog-jog, anu depeng, anu bagus, kira-kira gitulah. Faqala li ahadihima li ihdahuma, faqala maka berkata Nabi Syuaib li ihdahuma kepada kedua anaknya yang perempuan, ud'ihi li, neng coba sahur tak hadir, panggil ke bapak gitu. Ud'ihi kudu ngagerokeun anjeun hei ihdahuma hi ka Musa li ka kuring. Ud'i panggillah olehmu wahai wanita anakku hi akan Nabi Musa li kepadaku. Qala ta'ala, maka kemudian Allah bercerita di dalam ayat ini hikayatan lahuma faja'at ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Ini ada dua pendapat ini. Pendapat yang pertama itu Nabi Musa masih tetap di bawah pohon samurah yang agak jauh, kira-kira di leweng lah namanya angon bemal dirburna kan, kira-kira ya ada 1 kilo mungkin. Jadi kemudian diundanglah oleh si perempuan itu ke bawah pohon. Ada yang mengatakan Nabi Musa ketika kedua anak perempuan itu pulang ikut di belakang atas permintaan dua perempuan. Setelah sampai di rumah baru kemudian cerita sama ayahnya. Kulun muhtamil, kulun mumkinun. Pajaat maka kemudian datang kepada Nabi Musa ihdahuma siapa salah satu di antara dua imra'atin tamshi halnya jalan kaki ihda ala istihyain di atas rasa malu aywadiati kummi daniha ala wajihiha hayaan miu yani wadiati kummi dariha atas meletakkan itu kerah apa bukan kerah dengan baju apa bahasa Indonesianya tangan bajunya ala wajah di atas mukanya hayaan minum karena izin ya katakanlah pakai abaya gitu, pakai apa namanya sekarang mah ada istilah apa yang pakai cadar itu apa iko ya. Ikob ya, dengan memakai ikob hayaan minum karena malu si perempuan itu minum kepada Nabi Musa. Apa memang ada firasat begitu si perempuan ini bahwa orang ini mungkin bukan orang biasa ini, ya pastilah ada ya. Qalat kemudian berkata ya ihdahuma inna abi sesungguhnya ayahku yad'uka yaitu mengundang abika kepadamu liyajziyaka karena akan memberikan imbalan ya abika kepadamu ajra ma saqaita akan upah akan membalas liyajziya karena akan membalas ya abika kepadamu ajra ma saqaita akan imbalan sesuatu saqaita yang telah memberikan minum kau lana kepada kami. Fa ajabah bari munkiran bi nafsi akhdal ujrah. Si perempuan itu sudah cerita kepada Nabi Musa diundang oleh ayah karena ayah akan memberikan sesuatu kepadanya. Nabi Musa tematan witen Pak Ajabah maka kemudian mengkabulkan Nabi Musa akan undangan tersebut, tetapi munkiran fi nafsihi halnya inkar di dalam dirinya akhdal ujrah untuk mengambil upah. Karena qasadatil mukafa'ata in kana mimma yuriduha, sepertinya ihda qasadat itu bermaksud ihda al-mukafa'ata akan balas jasa in kana jika ada Musa mimman yaitu dari seseorang yuridu yang bermaksud dia manhak kepada ujrah, tapi Nabi Musa tidak, sudah ikhlas saja, tidak punya niat apa-apa. Aku diundang dan Nabi Musa tidak tahu bahwa kedua orang tua ini orang tua kedua anak ini ternyata Nabi Syuaib, Nabi Musa juga belum tahu. Apa memang seperti itu atau memang skenario-nya berbeda dengan yang lain? Ada skenario lain barangkali. Akhirnya pasam pamasat baina yadaihi faja'alat tirih tadribu sawaha wa taksibu saqaiha. Pamasat maka berangkat ya ihda baina yadaihi di depan Nabi Musa. Faja'alat tirih maka tandang arih wa angin tadribu yaitu niup yarih. Taubah akan bajunya si ihda pataksipu patuk sipu ya. Maka kemudian membukakan yarih, patuk sipu membukakan yarih sakoiha akan kedua betis ya
Ihda. Faqala, maka berkata Nabi Musa lah kepada Ihda, imsi khalfi wa dullini ala tariq. Imsi, jalan kaki engkau, khalfi, di belakangku, wa dulli, dan unjukkan olehmu kepadaku, ala tariq, atas jalan yang benar. Udah, kamu di belakang, aku di depan, tinggal kasih tahu aja kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan. Fa'alat, maka mengerjakanlah ia Ihda ila an ja'abaha, sampai saat datanglah Nabi Musa kepada kedua orang tuanya. Wa Syuaibun alaihi salam wa indahu asya'un, wa andahu, yaitu di hadapan Nabi Syuaib, asya'un, bermula makan malam, sudah disiapkan untuk makan malam. Faqala lahu, berkata Nabi Syuaib lahu kepada siapa? Musa, Idris, silakan cari cong, fata'asya, mari kamu makan dulu ya, kalau ngomong. Qala, berkata Nabi Musa di dalam hatinya tapinya, akhafu ayyakuna iwadun mimma saqaitu lahum wa inna ahlu baitin la natubu ala amali khairin iwadun. Waduh, cek Nabi Musa khawatir ilmu pahana aing, sedangkan aing mah lain keluarga model gitu, aing mah lain mata duit teh. Aku khawatir ayakuna akan ada ia ta'asya iwadunnya itu sebagai pengganti mimma dari sesuatu saka itu yang telah memberikan minum aku lahuma kepada kedua anaknya. Wa inna, padahal sesungguhnya kami ahlu baitin, yaitu keluarga terhormat, lanat lu, yang tidak pernah menuntut meminta kami ala amali khairin, atas pekerjaan yang baik, iwadot, sebagai pengganti, gak pernah. Qala, berkata Nabi Syuaib, berarti kalau begitu Nabi Musa ngomong langsung itu ya. Nabi Musa nya ngomong langsung itu mah, bukan ngomong di dalam hati. Akhlaku, mangga cek orang tema, kayaknya mah di dalam hati nih, cuman mangga terbiasa, mangga. Ceng geradahan maunya mangga, teraikin ciking baik. Akhirnya Nabi Syuaib langsung ngomong. Qala, berkata Nabi Syuaib, lah, bukan, nong, tidak. Adati wa adatu abai nukrid dhaifa wa nut'imut ta'am. Utawi kebiasaan isun wa adatu abi, dan kebiasaan nenek moyangku, nukri, yaitu biasa menghormat kami, al-dhaifa, akan tamu, wa nut'imut ta'am. Aja lemah pinter ya. Dijawab Nabi Musa itu, ngejawabnya itu ceng, abang menges biasa, pokoknya nama dimana ya tamu dihormat, diberi dahar. Akhirnya pakala, maka kemudian makanlah Nabi Musa, wa akhbaru bihalihi, dan cerita Nabi Musa tentang kelakuannya yang sedang dikejar-kejar oleh masyarakat Mesir atas perintah Firaun, dan dibenci. Nabi Musa mungkin di situ sudah ada firasat, ini orang baik ya, pasti ini orang terhormat, karena memang Nabi dan Rasul kan Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Musa? Qala ta'ala, falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najawta minal qawmi zalimin. Begitu Nabi Musa yakin bahwa itu tidak ada patula patali, tidak ada kaitannya dengan soal upah, maka Nabi Musa qassa 'alaihi, bercerita Nabi Musa alaihi atas Nabi Yakub al-qasas, akan beberapa cerita yang ramai dari mulai nol sampai akhir. Apa qasas? Masdarun bimanal maksus. Al-qasas bimanal maksus, berarti min lakil masdar itu maf'ul. Pertama, min qatlihil kibti, membunuh kaum Kibti. Yang kedua, wa qasdihim qatlahu, membunuh lagi kaum Kibti, kepada akan membalas. Wa khafi min Fir'aun, yang ketiga takut Fir'aun menyembelihnya. Kalau berkata Nabi Syuaib, kata Nabi Syuaib, la takhaf nong, ojo disirane, wis jangan takut, najauta minal qawmi zalimin, insyaallah kau selamat dari kejaran kaum yang zalim. Idza sultana li Fir'aun ala Madyan. Ingat,
Kenapa Nabi Syuaib mengatakan begitu? Karena tidak punya kekuasaan sama sekali, karena bukan wilayahnya. Di Fir'aun untuk Fir'aun alam Madyana, di kota Madyan ini. Sudah, ya qalat ihdahuma. Awewe rada pipa majikeun kayak calon istri Nabi Musa yang belum tahu Nabi Musa juga, ini sudah ada firasat-firasat. Pokoknya tanu awene ka Nabi Musa kasih pipa. Nyerang bae mah ngomong ini Bapak bere upah teh karunya cuy. Ilmu kuat ya sama Tuhan kami. Upahan Pak. Ngomong deh. Qalat ihdahuma, berkata siapa salah satu di antara kedua putri Nabi Musa, wahiyal mursalah al-kubra awis sugro, ayat 2 ya. Wahiyal bermulai ihdahuma al-mursalah, yaitu wanita yang diutus, baik yang dewasa maupun yang adanya, kakaknya atau adanya. Ya abati, menggunakan kalimat abati, tidak ya abi ya. Ini rayuan gombal nih. Seorang anak ngomong terhormat kepada orang tua bukan ya abi ya abati. Karena bukan ayang tepan. Ya abati ayahku yang tercinta, yang ganteng, kira-kira macam-macam lah. Istajir, mugi ayah bisa memberikan upah kepada Musa. Ittakhidhu, atau paling tidak anggap saja, jadikanlah oleh ayahku kepada Musa ajuron yar'a gonamana, sebagai pegawai yang mencari upah, biar yar'a menggembala ya ajir gonamana akan kambing kita, ayah badalana yaitu sebagai pengganti daripada kami perempuan tidak pantas untuk menggembala kambing. Mudah-mudahan ini laki-laki ini yang bisa diangkat, Pak. Inna khairu man istajaraka qawil amin. Oh, budak jasa tenaga bah, kira-kira. Tenaga seorang bisa 10-an ku ieu mah lalaki, ya alam belah ku masih bogoh ieu. Inna khairu man istajarta, sesungguhnya sebaik-baiknya orang. Istajara bimana fil mudhari ini ya, yang baru akan kan. Istajara yang akan baru diberikan upah atau diangkat sebagai ajir oleh ayah. Al-Qawil Amin, yaitu laki-laki yang kuat fisiknya, di samping juga Al-Amin, jujur. Istajarohu likuwatihi wa amanatihi. Yani istajaro, mengangkat ajir ya Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, likuwati karena kuatnya, wa amanati fasa'alahuma anhuma fa'akhbaratu bimata qadama min rabbi hajarul bikri. Fasa'alah, kemudian bertanya orang tuanya Nabi Syuaib kepada ihda anhuma, dari kedua tadi itu. Pak Baratu, maka ceritalah ya si ihda kepada abah, kepada Nabi Syuaib, bimata qadama, dengan kasus yang sudah lewat tadi. Apa? Min rabbihi, seperti rabbihi mengangkatnya Nabi Musa hajarul biri, akan batu yang ada di sumur yang ukuran bisa diangkat untuk 10 orang. Wa min qawli nukaduana, jujur namanya amanahnya. Min qawlihi, dari perkataannya Nabi Musa lah kepada ihda, ibsi kholbi, itu amanah namanya. Itu perempuan juga merasakan bagaimana mungkin di daerah Timur Tengah untuk bisa menjaga angin. Mal bisa itu makan kencang angin apa? Oh, kencang jasa angin. Menteri jaga usahakan pada kemana-mana. Jadi ya ada dua ya. Satu, Al-Qawiyu dibuktikan dengan bisa mengangkat batu yang ukuran 1 ton, 1 orang. Al-Amin bisa dibuktikan dengan ucapan ketika itu, di mana Nabi Musa minta di belakang, minta di depan saja, sebab di belakang mah tertahan nempo sakunnya. Bitisna kan mencena anu tukang make pakaian mah, semakin ditutup semakin penasaran. Anu biasa setaranjang mah tenajan polakak-polakak teka bita tenawan gila numpona kepan. Sebab kita binatang kan. Seperti binatang bila di bajuan pantas ke binatang. Hah? Mbak nilang-danan kuinta. Yang nampo ping-ping na mo. Anu turban pasti yang nampo bae paneta. Wa ziyadati annaha lamma ja'atu wa alima biha sobarosi palam yarpahu parogi bapiin kahihita. Waziyadatun, dan tambahannya anna, sesungguhnya ihda lama jahat ketika datang imra ya ihda kepada ayah, wa alima biha,
dan yakin ya ayah pihak kepada ihda sobarosihi akan jujur. Falam yarfa'hu maka tidak mengangkat ya Nabi Musa kepada kepalanya. Wa alima biha sobarosihi, ya, dan tahu berarti bukan wa balik lagi. Anna sesungguhnya ihda lama jaat ketika datang ihdahu kepada ayah, wa alima biha sobarosihi. Oh, wa alima dan tahu berarti ya Nabi sudah meyakinkan pihak kepada imro'ah sobarosihi akan secara kebetulan rosihi dari sirahnya Nabi Musa. Falam yarfa'hu maka tidak mengangkat Nabi Musa akan rosi tawadu tumpul baik itu makan masih jelema lain cara urang panurang malam mencenang tulak tilak bae tamulos ya harapun tamulos orang mata orang tulak tilak mana-mana kan. Nabi Musa mata tawadu tidak ngeluh baik itu tumpul baik teuing kade-kade itu Nabi yang lagi sarjana calon hari itu kan masih baru calon ya. Tapi kan ada irhas, ada dimasum, ada dari kecil. Paroki bapuin kahihi maka kemudian resep banget ada tujuan baik ya Syuaib biin kahihi untuk menikahkan Musa. Qala berkata Nabi Syuaib ini uridu an unkihaka ihdabnatai hatain. Ini sesungguhnya Bapak uridu yaitu bermaksud Bapak an unkihaka untuk menikahkan Bapak sama kamu dinikahkan kepada ihda ibnataya. Hata ini akan salah satu di antara dua bapak yang Al-Qur'an surah. Tetapi ala antajurani dengan catatan antajurani itu catatan kamu harus menjadi ajil kepadaku takunu atau takunaan antakuna ajiran piro igonami ditikahkan oleh bapak dengan catatan kamu nanti menjadi ajir untuk menggembala kambingku sama ya Hijaj selama 8 tahun sinin. Rasanya sudah dihaji ya Sulaiman ya Sulaiman di tafsir ngaji apa ngaji maghrib sudah ya. Nah, nanti kalau sudah diganti ke mana? Tapi belum tamat juga Pak, surat Qasas sudah belum? Belum ya? Dikit lagi ya. Paling asman na'asyaran maka jika menyempurnakan engkau asyaran akan 10 tahun lain hajinya, lain 8 kali haji airo ya asyri sinin ya, menjadi penggembala kambing 10 tahun komen indik maka itu tetap dari arahmu sendiri, itu maka keinginan kamu sendiri. Kalau menurut Abama 8 tahun cukup lah. Jadi kita harus tawilan sama kalian ya, bukan disuruh menggembala tetapi untuk menjadi nabi, murid Nabi Syuaib. Di situ ditempa Nabi Musa oleh Nabi Syuaib sebagai calon mertua, sebagai mertua begitu ya. Karena tahu Nabi Syuaib sudah mulai tahu semuanya. Innahu ladu ilmin lima alam nawat ya. Wa ma uridu an asyqa alaik, dan tidak bermaksud aku untuk memberatkan aku alih ke atasmu bistiratil ush, dengan mensyaratkan 10 kali bistiratil ashr satajiduni insyaallah minas salihin dan seterusnya. Qala dzalika bainu wa bainaka ayyamal ajalin qadaitu fala udwana alaik wallahu ala ma naqul wakil. Shadaqallahu. Rabbana la tu'akhidna. Alhamdulillah rabbil
Qasam